selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dewa Sukma Trinanda Aditya. Saya dari mahasiswa MSB FPKB dari kelas pengkajian stok M02 dengan NIM 1950 8010 711046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas praktikum pertama dengan materi korelasi dan regresi. Baik, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu korelasi, dan di sini sudah ada soal yang menunjukkan hasil data dari pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kerekatan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas? Yang kedua, bagaimana hubungan tersebut bersifat signifikan dengan menggunakan alfa yang menunjukkan tingkat kesalahan 0,05. Dan untuk menemukan hasilnya, yaitu yang pertama dengan menyamakan satuan dengan ln atau linier dari satuan sebelumnya, yaitu suhu derajat Celcius dan BOD miligram per liter. Nah, caranya adalah kita yang pertama menggunakan permisalan bahwasanya X itu adalah suhu dan Y itu adalah BOD. Caranya adalah pada ln X yaitu sama dengan, kemudian dituliskan ln kurung buka, masukkan ke data suhu, tinggal di enter. Hal serupa juga bisa dilakukan pada data nomor 2 sampai 10 dengan menggunakan kursor diarahkan kepada pojok kanan bawah dengan sudah terlihat plus, tanda plus hitam, nanti tinggal ditarik saja ke bawah dan terlihat hasilnya. Begitu juga pada data lny sama dengan kemudian ln kurung buka dan masukkan data BOD sama dengan. Nah, dari sini sudah ditemukan nilai lnx dan lny dan dilanjutkan pada pembuatan scatter plot. Cara membuat scatter plot yaitu cara membuat scatter plot yaitu dengan kita blok dulu hasil dari lnx dan lny-nya. Kemudian kita gunakan insert dari cari scatter ya, di bagian insert scatter. Kemudian sudah ditemukan hasil, kita cari di pilihan di sini ada yang menunjukkan ada garis. Nah, dari sini teman-teman bisa membenahi ukuran ya, agar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Dan dari sini kita beri informasi untuk BOD dengan satuan ln, begitu juga pada suhu dengan satuan ln. Nah, dapat dilihat dari sini, dari data scatter plot di sini bahwasanya garisnya itu naik yang menandakan positif. Nah, maksudnya apa dan apakah benar positif? Itu kita lanjutkan kepada pengkoreksian dengan menggunakan tahapan yang ketiga, yaitu penentuan nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Teman-teman bisa membuat tabel terdiri dari tadi XY, X kuadrat, dan Y kuadrat dengan nilai XY yaitu sama lnx dan lny. Kemudian cara membuat nilai XY-nya yaitu sama dengan masukkan nilai X kemudian dikalikan dengan nilai Y sama dengan. Serupa juga bisa ditentukan pada nomor 2 dan 10 dengan menarik garis pada pojok kanan bawah. Sedangkan untuk nilai X kuadrat yaitu sama dengan, X pangkat 2 ya, sama dengan X, masukkan data X, kemudian dipangkatkan 2 sama dengan. Nah, kemudian pada Y juga begitu, sama dengan masukkan nilai Y dipangkatkan 2, masuk. Oke. Dan dari sini bisa langsung ditentukan jumlahnya. Penentuan jumlah sangat mudah teman-teman, dan di sini saya contohkan pada tabel X, yaitu dengan cara blok dari data 1 sampai 10, kemudian klik auto sum dan sudah terlihat. Nah, dari data sini kita langsung masukkan ke dalam rumus yaitu RXY. Nah, di mana RXY di sini sudah terdapat rumusnya dengan rumus sigma X
sigma n X1 Y1 dikurangi sigma n X1 dan sigma n Y1, dan tinggal langsung dimasukkan saja untuk nilai n di sini. Kenapa nilai n 10? Karena n itu adalah banyaknya datanya 10. Oke, dimasukkan nilai XY-nya itu 73,2, nilai X1 itu 33,79, Y1-nya 21,72. Hal serupa juga dilakukan pada bagian bawah, yaitu N10, kemudian X kuadrat di sini ya, 114,18. Ini berbeda dengan X pangkat 2, X yang dipangkatkan 2. Nah, teman-teman juga harus teliti di sini. X kuadrat itu berbeda dengan X yang dipangkatkan 2. X yang dipangkatkan 2 yaitu X-nya 33,79 yang akan dikuadratkan. Dan ditemukan hasil 0,72. Nah, dari sini ternyata selaras dengan hasil scatter plot yaitu positif, di mana 0,72 ini kan positif. Hal ini sama-sama positif menunjukkan bahwa adanya hubungan antara suhu dan BOD itu searah. Maksudnya searah adalah ketika suhu itu meningkat, maka BOD juga akan meningkat. Nah, dari korelasi di sini, dari kesimpulan di sini, mungkin teman-teman semoga bisa dipahami. Yang akan kita lanjutkan kepada uji hipotesis korelasi. Dengan yang A, pertama kita penentuan hipotesis, di mana H0 itu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, kemudian H1 adanya hubungan suhu dan BOD. Dengan menggunakan ukuran sampel N-nya itu banyaknya data 10 dan tingkat kesalahan 0,05. Dengan distribusi sampling menggunakan tabel T dengan penentuan titik kritis, yaitu dengan rumus DB sama dengan N-2 atau N-nya 10 kemudian dikurangi 2 sama dengan 8, dan penentuan T tabel dengan menggunakan rumus plus minus atau kurang lebih T alfa per 2 titik koma dB. Dimasukkan angka tadi alfanya itu tingkat kesalahan 0,05, karena di sini bagi 2 berarti 0,025. Nah, kemudian lanjut kepada dB. dB-nya tadi sudah diketahui 8, dan untuk penentuan titik kritis ini kita langsung buka data atau tabel dari T atau tabel T ya, teman-teman. Dan di sini langsung dicari untuk nilai dB-nya 8, kemudian nilai T-nya di sini ada 0,025, dan temukan titik tengahnya yaitu 2,306. Hal ini kenapa harus dicari? Karena untuk sebagai acuan dari penentuan daerah penolakan atau penerimaan H0 sesuai dengan kurva yang sudah ada di layar, teman-teman. Setelah itu dilanjutkan dengan uji statistik dengan Rx nilainya 0,72, kemudian penentuan T hitung dengan rumus akar N-2 per akar 1 min Rxy kuadrat. Nah, tadi Rx-nya Rxy-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, kemudian didapatkan hasil 2,960. Nah, dari data hasil ini dapat diberikan keputusan bahwasanya T hitung menunjukkan angka 2,960, yaitu lebih besar daripada 2,306. Nah, karena lebih besar itu adalah menolak H0. Contohnya dapat tergambarkan pada kurva yang ada di bawah sini, yaitu 2306, dan di sini ada 2960, berarti kan lebih besar ke arah kanan, berarti masuk ke dalam daerah penolakan H0. Kemudian untuk menyimpulkan, karena tadi tolak H0 itu kan tidak ada hubungan, berarti kalau misalnya ditolak berarti ada hubungan kan. Nah, dari adanya hubungan antara suhu dan BOD, berikut kesimpulan dari korelasi. Oke, kita lanjutkan ke dalam perhitungan yang selanjutnya, yaitu regresi. Nah, di regresi di sini terdapat 3 soal juga. Yang pertama, model estimasi regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap BOD. Kemudian soal yang kedua yaitu penentuan koefisien determinan, dan yang ketiga apakah pengaruh suhu terhadap BOD itu bersifat signifikan. Dan caranya juga cukup sama dengan korelasi, dengan penentuan menyamakan satuan dulu dengan permisalan X suhu Y BOD, kemudian pembuatan scatter plot, kemudian penentuan nilai X, Y, dan X kuadrat. Nah, yang berbeda adalah pada rumusnya. Pada regresi ini adalah menggunakan rumus A dan B.
Sebelum menentukan rumus A, kita harus menentukan rumus B dulu, karena di dalam rumus A dibutuhkan hasil dari nilai B. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nilai B di sini sudah terlampir rumus X1, Y1, kemudian nanti tinggal dimasukkan saja datanya, dan nilai B di sini didapatkan hasil 6,271. Dilanjutkan dengan A. Untuk A rumusnya sigma N Y1 atau dikurangi B sigma N X1 per N. Sama dengan tinggal dimasukkan saja hasilnya sama dengan min 19,01. Untuk selanjutnya penentuan model estimasi yaitu Y estimasi sama dengan A plus B X, dan tinggal dimasukkan saja hasilnya dari perhitungan A dan B. Nah, selanjutnya dapat diinterpretasikan hasil pada data yang A yaitu intercept yaitu sebesar min 19,09, menunjukkan apabila suhu konstan maka estimasi kelimpahan BOD sebesar min 19,019 itu hal ini adalah transformasi balik dari ln agar kembali mengikuti satuan data aslinya. Berbeda dengan slope atau B yaitu 6,271, di mana setiap kenaikan suhu sebesar 1% maka akan mengakibatkan kelimpahan BOD meningkat sebesar 6,271%. Dalam hal ini, menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis mengalami transformasi. Baik, dari data regresi tadi kita sudah temukan model estimasinya. Dilanjutkan dengan perhitungan determinasi. Perhitungan determinasi menggunakan model estimasi juga yang tadi sudah ditemukan, yaitu Y estimasi sama dengan min 19,01 ditambah 6,27 XI. Selanjutnya adalah penentuan nilai dari beberapa bilangan tabel di sini, yaitu teman-teman bisa langsung membuat tabel, ada nomor X1, XI, YI, kemudian Y estimasi I, Y estimasi dikurangi Y estimasi I dikurangi Y estimasi, kemudian dalam kurung Y estimasi I dikurangi Y estimasi pangkat 2 atau dikuadratkan, YI sama dengan Y estimasi, yang selanjutnya akan dikuadratkan juga. Nah, baik. Selanjutnya kita penentuan YI-nya terlebih dahulu, karena XI sama YI ini sama kayak tadi dari hasilan X dan Y. Untuk penentuan untuk penentuan Y estimasi I itu adalah sama dengan, di sini teman-teman sudah terlihat rumus ya, di yang warna hijau di sini penentuan Y estimasi I itu adalah A. Tadi nilai A dan B sudah kita temukan, tinggal dimasukkan nilai A, kemudian di plus nilai B, oke kita ulang, nilai A di plus nilai B dikalikan dengan X1 atau XI, di enter. Oke, sudah ditemukan hasilnya. Nah, hal serupa juga dilakukan pada data nomor 2 sampai 10. Begitu. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita melanjutkan ke Y estimasi I sama dengan Y, kita harus perhitungan dulu Y-nya ini berapa nantinya. Kan akan dikurangi gitu ya. Nah, untuk penentuan Y-nya di sini ada YI. YI yang tadi YI di sini dibagi dengan N, banyaknya data 10, berarti didapatkan 2,17. Baik, karena sudah didapatkan, kita langsung masukkan saja sama dengan Y estimasi I dikurangi dengan Y estimasi yang tadi yang baru dihitung, sama dengan, oke, sudah didapatkan 0,08. Hal serupa juga dilakukan pada data nomor 2 sampai 10. Baik, kita lanjutkan ke Y estimasi I dikurangi Y estimasi dikuadratkan. Caranya sangat mudah, tinggal diklik sama dengan, karena kan ini kan sama ya, tinggal dikuadratkan saja, berarti klik saja kemudian dikuadratkan 2 sama dengan. Nah, sudah didapatkan. Hal serupa juga bisa dilakukan pada data nomor 2 sampai 10. Baik, kita lanjut ke YI dikurangi Y estimasi. YI di sini ya.
Oke, kita lanjut ke sama dengan YI dikurangi Y estimasi di bawah sama dengan min 0,01. Hal serupa juga bisa dilakukan pada data nomor 2 sampai 10. Nah, selanjutnya di sini adalah dikuadratkan sama dengan hasil tadi yang kita hitung itu tinggal langsung dikuadratkan atau pangkatkan 2. Oke, sudah ditemukan. Nah, dari sini bisa dilanjutkan pada perhitungan R kuadrat, yaitu sigma Y estimasi I dikurangi Y estimasi dipangkatkan 2. Nah, di sini didapatkan 0,17 kan tadi, tinggal langsung dimasukkan. Kemudian untuk Y1 YI dikurangi Y estimasi pangkat 2 juga di sini, yaitu 0,32. Langsung dimasukkan, dibagi, didapatkan hasil 0,53. Dan dari sini dapat diinterpretasikan bahwasanya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 53%. Sedangkan 47% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan determinasi. Yang terakhir kita lanjutkan pada penjelasan uji hipotesis determinasi. Sistemnya sama seperti tadi uji hipotesis korelasi, yaitu penentuan uji F terlebih dahulu, yaitu penentuan hipotesis bahwasanya H0 itu suhu tidak mempengaruhi kadar BOD, kalau H1 suhu mempengaruhi kadar BOD. Yang selanjutnya melalui ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Untuk N-nya 10, kemudian nilai tingkat kesalahan 0,05. Dengan menggunakan distribusi tabel T dengan penentuan titik kritis, diketahui P sama dengan 1, dB1 sama dengan P sama dengan 1. Berarti dB1 itu adalah P. Kemudian dB2 adalah N dikurangi P dikurangi 1. N-nya tadi diketahui, N-nya tadi diketahui 10, kemudian dikurangi P-nya tadi 1, dikurangi 1 lagi, berarti 8. Nah, dari penentuan selanjutnya kita menentukan F tabel. F tabel di sini rumusnya adalah F alfa atau tingkat kesalahan titik koma dB1, dB2 sama dengan F-nya tadi di sini tingkat kesalahan 0,5. Berbeda ya dengan yang tadi ya. F-nya itu tadi dibagi 2, sekarang tidak dibagi 2. Berarti menggunakan tabel yang berbeda juga dengan tabel F, yaitu 0,05. Kemudian kita lihat nilai dB1-nya itu adalah 1, di atas ini 1. Kemudian dB2-nya 8 dan ditemukan titik tengahnya yaitu 5,32. Hal ini untuk menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0, yaitu titiknya itu 5,32. Dilanjutkan dengan statistik uji, dan pada statistik uji ini teman-teman harus membuat tabel yang berisikan sumber keragaman atau SK terdiri dari regresi, error atau galat, dan total. Kemudian ada derajat bebas atau DB, ada jumlah kuadrat atau JK, ada kuadrat tengah atau KT, F hitung, dan F tabel. Baik, lanjut ke pengisian di sini. Regresi itu 1, kemudian errornya tadi 8, kemudian nanti tinggal ditambahkan yaitu 9. Untuk penentuan JK-nya itu 0,17 melalui di sini ya teman-teman ya, JKR, JK regresi maksudnya. Y estimasi dikurangi Y estimasi kuadrat. Tadi hasil dari determinasi ini. Oke. 0,17. Berikut dilanjutkan JKT juga 0,32 pada YI dikurangi Y estimasi pangkat 2. 0,32. Oke, dilanjutkan pada perhitungan JKG, yaitu JKT ini 0,32 dikurangi 0,17 didapatkan hasil 0,15. Oke, sudah dimasukkan semua data pada jumlah kuadrat atau JK. Untuk penentuan KT sekarang, penentuan KT itu sama dengan, di sini sudah ada rumusnya, JK sama dengan JK dibagi dengan garis miring
DB 1 sama dengan 0,17. Hal serupa juga digunakan pada kuadrat tengah galat atau error dengan rumus sama dengan, kemudian klik di bagian JK, kemudian dibagi dengan garis miring 8 pada DB sama dengan. Nah, ini secara otomatis F hitungnya akan terlihat 9,067 dengan F tabel 5,32. Baik, ini untuk menentukan kembali, untuk memberikan keputusan atau keputusan dan kesimpulan tepatnya pada kurva tabel, di mana tadi sudah ditentukan ada 5,32 untuk F tabelnya, dan kita temukan F hitungnya di sini 9,06, berarti lebih besar ya. Nah, dari sini ditemukan keputusan F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang menunjukkan bahwasanya ini menolak H0 karena masuk ke dalam daerah H0. Oke. Nah, dari H0, karena tadi hipotesisnya H0 itu suhu tidak mempengaruhi. Karena kita masuk, berarti menunjukkan bahwasanya pada kurva di atas menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Gitu. Oke, paham ya? Dan dilanjutkan pada uji T. Uji T sistemnya sama, yaitu H0 penentuan hipotesis, H0 dan H1, dilanjutkan ukuran sampel N dan tingkat kesalahannya menggunakan distribusi sampling tabel T, dan penentuan titik kritis. Titik kritis di sini DB sama dengan N-2 dengan masukkan dan didapatkan hasil 8. Kemudian DB 1 sama dengan P sama dengan 1. Untuk penentuan T tabelnya itu bisa menggunakan rumus plus minus T alfa dibagi 2 titik koma DB. Nah, karena tadi itu kan 0,5 karena tidak dibagi. Kalau sekarang dibagi 2 didapatkan hasil 0,025. Sudah ditemukan, kemudian DB-nya 8, ditemukan garis tengah, titik tengah yaitu 2,306 pada daerah penerimaan dan penolakan H0. Dilanjutkan pada statistik uji dengan tadi nilai B pada regresi kita temukan 6,27, KTG 0,018, dan ini ya teman-teman ya, KTG kuadrat tengah galat 0,018. Oke. Sekarang penentuan SXX dengan rumus sigma x kuadrat dikurangi sigma x I kuadrat dibagi N. Nah, tinggal dimasukkan saja hasilnya tabel yang tadi, yang pada determinasi regresi itu juga sama tabelnya. Untuk mempermudah saja ditaruh di samping, nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja, dan pada SXX ini didapatkan hasil 0,63. Dilanjutkan pada rumus SEB dengan rumus akar KTG per SXX. Nah, tinggal dimasukkan saja hasilnya. Didapatkan hasil yaitu 0,16. Dilanjutkan pada perhitungan T hitung yaitu B per SEB, di mana nilai B tadi 6,27, SEB barusan 0,16, didapatkan hasil didapatkan hasil 3,91. Nah, dari data ini bisa ditarik kesimpulan dan keputusan bahwasanya digambarkan dalam kurva untuk F tabelnya ya, F tabel 2,306 dan kita hitung T hitungnya itu ada 3,91, berarti lebih besar, berarti masuk ke dalam daerah tolak H0. Berarti kalau tolak H0 dapat disimpulkan suhu mempengaruhi BOD. Seperti itu. Itu penjelasan dari uji hipotesis determinasi, uji hipotesis korelasi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Nah, tinggal dimasukkan saja hasilnya. Didapatkan hasil yaitu 0,16. Dilanjutkan pada perhitungan T hitung yaitu B per SEB, di mana nilai B tadi 6,27, SEB barusan 0,16, didapatkan hasil didapatkan hasil 3,91.
Nah, dari data ini bisa ditarik kesimpulan dan keputusan bahwasanya digambarkan dalam kurva untuk F tabelnya ya, F tabel 2,306 dan kita hitung hitungnya itu ada 3,91, berarti lebih besar, berarti masuk ke dalam daerah tolak H0. Berarti kalau tolak H0 dapat disimpulkan suhu mempengaruhi BOD. Seperti itu. Itu penjelasan dari uji hipotesis determinasi, uji hipotesis korelasi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan semoga bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.